semuanya, kami dari kelompok 5 dari kampus Universitas Mercu Buana akan menjabarkan tugas besar satu kami di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir, SE, MM. Berikut ini materi-materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ada profit center, yang kedua ada pertimbangan umum menjadi pusat laba, yang ketiga ada unit-unit sebagai pusat laba, yang keempat ada pusat laba lainnya, yang kelima yaitu mengukur profitabilitas pusat laba dengan mengukur contribution margin, direct profit, controllable profit, and income before tax, and net income after tax. Dan ini ada anggota kelompok kami, yaitu Nisa Nur Aini, Anji Kusuma, Naomi Esti, Margarita Lucy Merliani, dan Septi Ayu Marhalena. Yang pertama yaitu ada profit center. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Pusat laba lainnya merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansial diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih di antara pendapatan dan pengeluaran. Keberadaan satu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Kemudian ada definisi lainnya, yaitu pusat laba merupakan jenis pertanggungjawaban desentralisasi dengan ukuran moneter berupa laba ataupun profit, yang dengan demikian pimpinan tertinggi bisnis atau manajer unit akan diberikan target berupa profit. Contohnya yaitu perusahaan elektronik Maju Jaya di Kota Jakarta mempunyai divisi pemasaran di Kota Bandung. Maka divisi pemasaran itu merupakan sebuah profit center bagi perusahaan elektronik Maju Jaya tersebut. Hal ini bisa terjadi karena selain bertanggung jawab atas pendapatan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan, divisi tersebut juga bertanggung jawab atas berbagai biaya yang dikeluarkan oleh divisinya. Materi selanjutnya mengenai pertimbangan umum menjadi pusat laba. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang fungsi produksi atau fungsi pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi secara terpisah. Proses di mana suatu organisasi dirubah menjadi di mana setiap unit utama bertanggung jawab atas produksi maupun pemasaran. Jadi meskipun perusahaan melimpahkan wewenang dengan tingkat yang berbeda dari perusahaan satu dengan yang lainnya, akan tetapi wewenang yang lengkap untuk menghasilkan laba tidak pernah dilimpahkan pada satu segmen tunggal dalam suatu bisnis. Dari poin pertimbangan umum menjadi pusat laba, ada beberapa submateri. Yang pertama, kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Lalu yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Secara keseluruhan, tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu rangkaian, mulai dari yang secara jelas pusat tanggung jawab yang merupakan suatu pusat laba, hingga yang bukan merupakan pusat laba. Tapi di sisi lain, manajer juga harus mempertimbangkan apakah keuntungan atas pendelegasian tersebut dapat menutup kerugian atas pendelegasian tersebut.
Submateri yang kedua ini mengenai kewajaran suatu pusat laba. Pendekatan pusat laba dapat membantu dalam mengukur profitabilitas suatu cabang perusahaan dengan lebih akurat. Pusat laba juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi laba suatu usaha nirlaba. Pusat laba dapat dianggap bandel yang sederhana dari kegiatan usaha yang terdiri dari faktor-faktor yang diketahui dipecah menjadi fungsi akrab, tetapi mereka sebenarnya penuh dengan kompleksitas dan kemungkinan konflik. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat dari pusat laba, tapi di sini saya akan coba menyampaikan 3 di antaranya, yaitu kualitas atas suatu keputusan dapat meningkat. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut dibuat oleh manajer-manajer yang dekat dengan titik keputusan. Lalu kecepatan pengambilan suatu keputusan organisasional juga dapat meningkat. Hal ini dikarenakan tidak perlu mendapatkan persetujuan lebih dulu dari kantor pusat. Manajer kantor pusat pun terbebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa di samping manfaat yang bisa didapatkan dari pusat laba ini, sebenarnya juga ada beberapa permasalahan dalam pusat laba. Nah, 3 di antaranya ini adalah meningkatkan perselisihan karena argumen-argumen mengenai kesesuaian harga transfer, alokasi biaya umum, atau kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama oleh 2 bisnis atau lebih. Lalu adanya kompetisi antara satu unit dengan yang lainnya yang sebelumnya pernah bekerja sama sebagai unit fungsional. Jadi kalau ada peningkatan laba untuk satu manajer, maka hal tersebut akan mengurangi laba untuk manajer lain. Lalu juga munculnya biaya tambahan akibat divisionalisasi. Biaya ini karena adanya tambahan manajemen, pegawai, serta pembukuan. Mungkin juga mengakibatkan adanya duplikasi tugas di setiap unit. Di sini contoh kasus yang akan saya sampaikan adalah untuk submateri mengenai pusat laba. Jadi di sini ada satu perusahaan yaitu ABB, AC Brown Boveri, di mana ABB ini adalah perusahaan multinasional dari Eropa yang bergerak di bidang energi, transmisi, dan distribusi. Dan ABB ini sendiri diorganisir ke dalam 4.500 pusat laba kecil yang di mana masing-masing bertanggung jawab atas laba dan rugi serta otonomi yang berarti. CEO dari ABB ini sendiri, Percy Barnevik, juga menjelaskan alasannya. Beliau menyampaikan, kami merupakan penganut desentralisasi. Ketika kami membuat struktur operasi lokal, kami selalu terdorong untuk membentuk entitas usaha yang terpisah. CEO dari ABB ini juga menyampaikan bahwa perusahaan yang terpisah memungkinkan untuk membuat neraca yang nyata dengan tanggung jawab yang nyata atas arus kas dan dividen. Dengan neraca yang nyata, para manajer memperoleh laporan tahunan dari perubahan ekuitas. Perusahaan yang terpisah juga menciptakan perangkat yang lebih efektif untuk merekrut dan memotivasi para manajer. Orang-orang dapat berjuang demi karirnya dalam perusahaan dengan pengertian dan komitmen yang cukup. Materi selanjutnya yaitu unit-unit sebagai pusat laba. Unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba, manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba, pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Misalnya, fungsional pemasaran di mana aktivitas pemasaran dijadikan sebagai pusat laba, yaitu dengan 3 cara sebagai berikut. 1. Membebankan biaya dari produk yang dijual melalui harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. 2. Harga transfer dibebankan kepada pusat laba berdasarkan biaya standar, memisahkan kinerja biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan efisiensi di luar kendali manajemen pemasaran. Dan yang ketiga, unit-unit fungsional pendukung atau support sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan,
dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Namun, unit-unit sebagai pusat laba juga mempunyai 3 batasan. Yang pertama, batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Batasan kedua yaitu batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomi sentralisasi. Dan batasan yang terakhir yaitu batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus dari unit-unit sebagai pusat laba atau batasan dari unit bisnis lain. Pada pertengahan tahun 1990-an, Kinko's Incorporated, perusahaan fotokopi 24 jam terbesar di Amerika Serikat, melakukan sentralisasi atas operasinya. Perusahaan tersebut tadinya dibangun atas dasar persekutuan atau partnership dengan persyaratan bahwa setiap rekanan atau partner yang ikut memiliki dan mengoperasikan toko-toko Kinko's di wilayah-wilayah yang berbeda. Dan setiap unit perusahaan tersebut bertanggung jawab atas pembelian dan pendanaan masing-masing. Ketika pendanaan Kinko's disentralisasi pada tahun 1996, perusahaan tersebut mengalami penurunan beban bunga dari $50 juta menjadi $30 juta. Hal tersebut ternyata menghasilkan penghematan dari pelaksanaan sistem pembelian yang lebih efisien. Selanjutnya, pusat laba lainnya. Pusat laba lainnya selain unit-unit bisnis ada 2. Yang pertama unit-unit fungsional dan yang kedua organisasi lainnya. Untuk pembahasan yang pertama, unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Keputusan pihak manajemen untuk pusat labanya haruslah berdasarkan besarnya pengaruh atau bahkan jika bukan pengendalian total yang dilaksanakan oleh manajer unit terhadap aktivitas yang mempengaruhi laba bersih. Subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal, dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Tetapi, ukuran ini dapat menimbulkan masalah, karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Dalam hal ini, diharapkan manajer membuat keputusan terpisah atas aktivitas pengendalian mutu, penjadwalan produk, ataupun keputusan membuat atau membeli. Selisih antara harga jual produk dengan estimasi biaya pemasaran merupakan pertimbangan utama, meskipun hanya merupakan laba semu. Unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung pelayanan atau pemeliharaan, IT, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung.
Beban yang digunakan merupakan pertimbangan utama, jadi manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan yang ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Yang kedua, organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Toko-toko dalam rantai retail, restoran-restoran pada rantai makanan cepat saji, dan hotel-hotel pada rantai hotel merupakan pusat-pusat laba. Yang selanjutnya, contoh kasus dari unit pendukung dan pelayanan. Pada tahun 2001, Schlumberger Ltd dan Halliburton Corporation dan perusahaan jasa perminyakan terbesar membuat pusat laba teknologi informasi yang menyediakan baik jasa internal maupun memberikan penawaran jasa kepada klien. Pada kuartal kedua tahun 2001, divisi IT Schlumberger menerima pendapatan $560 juta, sekitar 15% pendapatan kuartalan perusahaan. Berikutnya adalah materi mengukur profitabilitas pusat laba dengan mengukur contribution margin, direct profit, controllable profit, dan income before tax dan net income after tax. Definisi profitabilitas sendiri ialah di mana suatu perusahaan menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas juga disebut suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Terdapat dua cara mengukur profitabilitas atau pusat laba suatu perusahaan. Yang pertama ialah pengukuran kinerja manajemen yang berfokus dengan cara kerja manajer melalui planning, coordinating, dan controlling. Yang kedua, kinerja ekonomis, yaitu di mana berfokus kepada kinerja pusat laba. Margin contribution. Margin contribution ini menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel atau variable cost. Margin contribution ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba, dikarenakan beban tetap fixed cost berada di luar kendali manajer, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Contohnya yaitu penjualan suatu produk atau jasa, pendapatan bersih, dengan memberikan ongkos kirim atau packaging biaya variabel, yaitu disebut margin contribution. Adapun rumus menghitung margin contribution tersebut yaitu pendapatan bersih dikurangi variable cost. Direct profit. Laba langsung merupakan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum atau biaya yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi ataupun jasa, atau bisa disebut juga dengan beban tambahan. Contoh, pajak, biaya asuransi, ATK biaya keamanan, dan laba perusahaan. Tanpa memperhatikan biaya alokasi kantor pusat. Konsep ini akan cocok menilai profitabilitas suatu divisi karena dalam jangka panjang divisi dapat menghasilkan laba langsung sebagai bentuk kontribusi terhadap perusahaan. Income before tax, pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak merupakan jumlah laba bersih suatu perusahaan dikurangi dengan beban kantor. Laba ini mencerminkan suatu ekonomi divisi. Pendapatan sebelum pajak dihitung dengan cara pendapatan divisi dikurangi dengan biaya langsung divisi dan biaya kantor pusat. Lalu ada net income after tax, pendapatan setelah pajak. Net income after tax ini dihitung dengan besar suatu laba yang didapat setelah laba bersih yang telah dikurangi dengan beban kantor yang kemudian dikenakan dengan pajak penghasilan divisi. Adapun contoh kasusnya yaitu Knight Ridder, penerbit koran di Amerika Serikat, mengukur setiap korannya berdasarkan laba langsung. Penerbit menetapkan target tertentu atas laba langsung setiap korannya. Untuk tahun 1996, Miami Herald memiliki target 18% dan Philadelphia Inquirer dan Philadelphia Daily
yang beroperasi sebagai satu unit, memiliki target 12%. Berikut materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.